Maaf Pak Guru bergabung. Oke, yang dapat nomor 1 siapa? Pengertian dari begini saja karena itu Pak Guru sudah wah ini bagaimana lagi nih? Pak Guru sudah terlanjur itu menyampaikan itu untuk dikerjakan tadi malam, maka ya biarlah sudah dibacakan saja. Jadi silakan yang Pak Guru mulai dari itu siapa ini Joy Mambri, nanti kemudian lalu Tamara, Kaila, Priscilla, nanti silakan mau kerjakan nomor berapa atau nomor berapa dibacakan saja, silakan begitu ya. Ya silakan, kalau misalnya Pak Guru saya baru kerjakan atau saya sudah kerjakan semua, baca semua. Oh Pak Guru saya baru kerjakan baru nomor 2 atau nomor 1, ya silakan bacakan itu. Ya, silakan pertama Joy Mambri, nomor 1, coba. Hidupkan mic lalu baca. Ya Pak Guru, jelaskan pengertian dari beriman. Pengertian beriman adalah membenarkan dengan hati, diucapkan dengan lisan, dan diamalkan dengan tindakan atau perbuatan. Contohnya, kita beriman kepada Allah. Dengan kita beriman kepada Allah, maka kita sebagai umatnya menjalankan kehidupan kita sesuai dengan kehendaknya di dalam firman-Nya. Yang kedua, jelaskan manfaat beriman. Manfaat beriman adalah mendapatkan kehidupan yang baik, mendapatkan penolong, mendapatkan keberkahan, mendapatkan kekuatan, dan mendapatkan kemenangan. Yang nomor 3, rumuskan dengan kata-katamu sendiri apa yang dimaksud dengan iman tanpa perbuatan adalah mati, berdasarkan Yakobus pasal 2 ayat 14 sampai ayatnya yang ke-26, yaitu iman tanpa perbuatan baik adalah iman yang tidak mengubah perilakunya. Seseorang bisa bangga memiliki iman, percaya pada Tuhan, aktif dalam berbagai kegiatan keagamaan, namun perilakunya tidak memberikan kesaksian yang baik. Iman itu tidak mengubah dirinya. Tidak ada bedanya dia memiliki iman ataupun tidak. Nomor 4, sebutkan buah-buah dari iman dan jelaskan bahaya-bahaya yang muncul apabila hidup tanpa iman. Buah-buah dari iman ada di Alkitab Galatia pasal 5 ayatnya yang ke-22 sampai 23. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesehatan, keselamatan, dan penguasaan diri. Bahaya hidup tanpa imam. 1, bisa mengasihi orang lain yang Pak Guru, salah. Yang pertama, tidak memiliki kesabaran atau mudah marah. Yang kedua, berbuat kasar kepada siapa saja. Yang ketiga, hidup berfoya-foya. Yang keempat, tidak bisa memaafkan orang lain, dan hidup dengan kesengsaraan. Yang kelima, jelaskan bagaimana caramu mewujudkan iman yang ada dalam dirimu sebagai siswa
di sekolah dan anak di tengah keluarga. Cara mewujudkan iman dalam lingkungan keluarga, contohnya tidak melawan orang tua, membantu orang tua, dan lainnya. Cara mewujudkan iman di lingkungan sekolah, contohnya mengerjakan tugas yang diberikan guru-guru, menjalankan tugas piket, membantu guru, tidak melawan pada guru, dan mendengarkan jika guru sedang menjelaskan. Terima kasih Pak Guru. Oke, baik, kita beri tepuk tangan dulu untuk itu Joy Mambri. Iya, berikut Kaila Renyan. Baca nomor berapa saja yang sudah dijawab, silakan. Pak Guru, saya baru jawab nomor 345 saja. Oke, baik, silakan dibacakan. Nomor 3, rumuskan dengan kata-katamu sendiri apa yang dimaksud dengan iman tanpa perbuatan adalah mati, berdasarkan Yakobus 2 ayat 14 sampai 26. Iman tanpa perbuatan disebut mati karena datangnya dari hati yang belum diperbarui oleh Allah. Pengakuan iman yang hampa tidak mampu merubah kehidupan. Mereka yang mengklaim iman tetapi tidak memiliki Roh Kudus akan mendengar Kristus sendiri berkata pada mereka, Aku tidak pernah mengenal kamu, hanyalah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Terdapat pada Matius 7 ayat 23. Nomor 4, sebutkan buah-buah dari iman dan jelaskan bahaya-bahaya yang muncul apabila hidup tanpa iman. Buah-buah iman terdapat pada Galatia 5 ayat 23 sampai 24, yaitu sabar. Sabar Pak Guru. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Bahaya-bahaya yang muncul apabila hidup tanpa iman. Kalau kita hidup tanpa iman, kita pasti jauh dari Tuhan, kita tidak mengenal Tuhan, kita berperilaku buruk, dan sebagainya. Jelaskan bagaimana caramu mewujudkan iman yang ada dalam dirimu sebagai siswa di sekolah dan anak di tengah keluarga. Dalam lingkungan sekolah, contohnya mengerjakan piket, tidak melawan pada guru, mendengarkan jika guru menjelaskan, menghargai saran atau pendapat teman, dan lain-lain. Dalam lingkungan keluarga, contohnya tidak melawan orang tua, membantu orang tua di rumah, berbakti kepada orang tua, dan lain-lain. Oke, baik. Terima kasih, kita beri tepuk tangan, aplaus untuk Kaila. Baik, Pak Guru minta satu siswa lagi. Coba yang berikutnya. Siapa ini? Laheba berikutnya. Pak Guru, saya kerjakan yang nomor 4. Oke, baik. Silakan ya. Sebutkan buah-buah dari iman dan jelaskan bahaya-bahaya yang muncul apabila hidup tanpa iman. Buah-buah iman terdapat pada Galatia 5 pasal yang ke-22 hingga ke-23. Tetapi buah-buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Dan bahaya-bahaya yang akan muncul apabila hidup tanpa iman adalah tidak bisa memaafkan orang lain, tidak bisa mengasihi orang lain secara sepenuhnya, hilangnya keselamatan, dan hidup tanpa kepastian. Begitu Pak Guru. Hidup tanpa kepastian. Baik, terima kasih untuk itu Laheba yang sudah membacakan itu hasil pekerjaannya. Kita lanjut ke satu orang lagi yang berikut. Siapa ini? Coba Julius Manyakori, adakah tidak?
Halo Julius. Pak Guru. Engkau sudah kerjakan nomor berapa? Nomor 4 5 Pak Guru. Coba kau bacakan caramu mewujudkan iman yang ada dalam dirimu sebagai siswa di sekolah dan anak di tengah keluarga itu apa? Silakan. Contohnya di sekolah membantu guru mengerjakan tugas. Terus contohnya yang di rumah membantu orang tua, mendengarkan orang tua. Itu Pak Guru. Itu cara mewujudkan iman yang ada dalam dirimu ya. Berikut Marco Omberep. Halo Marco. Marco Omberep. Marco. Ya, berikut Priscilia Yapo. Nomor berapa sudah dikerjakan? Nomor 3, Pak Guru. Ya, coba baca nomor 3. Rumuskan dengan kata-katamu sendiri apa yang dimaksud dengan iman tanpa perbuatan adalah mati berdasarkan Yakobus pasal 2 ayat 14-26. Iman harus didasari oleh perbuatan karena jika iman sebesar apapun akan sia-sia jika hanya berdiam diri seperti orang yang rajin berdoa meminta pekerjaan tapi tanpa berbuat apapun maka akan sia-sia. Itu Pak Guru. Oke, baik. Terima kasih. Yang berikut Anugerah Yusior. Anugerah, Iya, Pak Guru. engkau sudah kerjakan nomor berapa? Nomor 4, Pak Guru. Ya, coba bacakan jawabanmu. Jelaskan bagaimana caramu mewujudkan iman yang ada di dalam dirimu sebagai siswa di sekolah dan anak di tengah keluarga. Ya. Untuk mewujudkan iman di sekolah yaitu dengan cara tidak melawan guru di sekolah, mengerjakan tugas-tugas yang diberikan dan mengikuti apa yang diarahkan oleh guru. Untuk mewujudkannya di rumah, tidak melawan orang tua, rajin membantu orang tua, dan tidak maki-maki orang tua. Itu ya Pak Guru. Tidak mengeluarkan kata-kata ya, tidak maki-maki orang tua ya. Memangnya biasa maki orang tua kan? Tidak juga sih Pak Guru. Tidak, oke. Oh, hanya disebutkan saja ya. Oke, baik. Kita terima kasih untuk semangatnya dalam mengerjakan itu beberapa pertanyaan yang ditugaskan oleh Pak Guru. Baik, kita coba semua lihat di layar itu yang Pak Guru share screen itu. Jadi makna hidup beriman itu menurut itu teks kitab suci yang tadi kita bacakan, lalu menurut itu Katekismus Gereja Katolik artikel 150 ini. Coba itu Pak Guru minta itu siapa ini? Siapa? Yang belum dapat giliran ini siapa ini? Filomarani ini siapa? Filomarani. Teofilus Pak Guru. Ya? Teofilus. Kau hidupkan mic lalu baca ini artikel 150 ini. Katekismus Gereja Katolik ini. Coba. Hidupkan mic-mu. Di sini tidak kelihatan Pak Guru. Apa yang tidak kelihatan? Karena apa yang tidak kelihatan? Dia lihat yang Pak Guru bagi itu. Kok teman lain lihat kok tidak kelihatan? Yang lain lihat ke tidak yang ada di layar? Lihat Pak Guru. Nah, lihat Pak Guru, lihat. Lihat Pak Masalahnya Guru. ada di mana? Di sini sepuh gelap Pak Guru. Terada itu yang Pak Guru bagi. Gelap.
Kok pakai Iya, ribbon betul. apa jadi gelap? Filo, aku geser ke sebelah, aku geser layar. Sudah, tapi tetap Baik, sama coba saja. itu Sirion Igoge, coba. Sirion, Ya, Pak Guru. coba engkau baca di artikel yang ada di depan, ya, artikel 150 Katekismus Gereja Katolik. Iman adalah? Baik, Pak Guru. Ya, Iman adalah pribadi manusia dengan Allah dan sekaligus tidak terpisahkan dari itu persetujuan secara bebas terhadap segala kebenaran yang diwahyukan Allah sebagai pribadi dengan Allah dan persetujuan terhadap kebenaran yang diwahyukan Allah. Iman Kristen berbeda dengan kepercayaan yang diberikan kepada seorang manusia, menyerahkan diri kepada Allah dan mengimani secara absolut apa yang ia katakan adalah tepat dan benar. Sebaliknya adalah sia-sia dan salah memberikan kepercayaan yang demikian itu kepada seorang makhluk. Katekismus Gereja Katolik aneh. artikel 150. Oke, baik. Pak Guru minta satu orang lagi. Mario, coba baca, Mario. Mario, hidupkan mic-mu lalu baca. Ya, Pak Guru. Hidupkan mic-mu lalu baca. Iman adalah? Iman adalah pribadi manusia dengan Allah dan sekaligus tidak terpisahkan dari itu. Persetujuan secara bebas terhadap segala kebenaran yang diwahyukan Allah. Sebagai pribadi dengan Allah dan persetujuan terhadap kebenaran yang diwahyukan Allah, iman Kristen berbeda dengan kepercayaan yang diberikan kepada seorang manusia yang menyerahkan diri kepada Allah dan mengimani secara absolut apa yang ia katakan adalah tepat dan benar. Sebaliknya adalah sia-sia dan salah memberikan kepercayaan demikian itu kepada seseorang makhluk. Oke, itu Katekismus Gereja Katolik artikel 150, dia berbicara tentang baik. Jadi makna beriman menurut itu teks kitab suci yang tadi kita sudah bacakan tadi itu, lalu menurut itu Katekismus Gereja Katolik itu ada 4 poin. 4 poin yang dimaksudkan dengan makna beriman. Yang pertama itu, beriman tidak hanya sekedar tahu atau percaya, tetapi berani melakukan apa yang diketahui dan dipercayai. Seperti yang disampaikan oleh Joe Mambry tadi itu. Jadi kita tidak hanya sekedar tahu atau percaya bahwa Tuhan itu esa, Tuhan itu baik, Dia yang menciptakan kita. Tetapi apa yang Tuhan ajarkan itu harus dilakukan, ditindaklanjuti, dilakukan, dipraktekkan dalam hidup kita setiap hari. Jadi beriman itu tidak hanya sekedar tahu atau percaya, tetapi berani melakukan apa yang diketahui dan dipercayai. Seperti video yang Pak Guru tayangkan minggu lalu dalam pelajaran itu. Ada satu siswa yang hanya berdoa saja tidak pernah belajar. Tetapi ada satu siswa yang berdoa dan dia belajar. Maka hasilnya luar biasa. Jadi beriman itu tidak hanya berdoa saja, tidak hanya baca kitab suci saja. Tetapi beriman itu adalah berani melakukan, mempraktekkan apa yang kita ketahui dan kita percayai. Itu yang namanya beriman. Lalu yang kedua, beriman itu berarti menyerahkan diri secara total kepada Allah. Berserah diri kepada Allah dalam situasi apapun. Mau senang, mau sedih, mau susah, mau sakit ke apa, kita berserah diri. Termasuk kita berada dalam situasi COVID ini, ya justru saat-saat seperti inilah yang justru mau mengajarkan, mau menyadarkan kita untuk lebih dekat dengan Allah, lebih dekat dengan Tuhan. Kalau sebelum COVID itu kita malas tahu dengan Tuhan, kita tidak pernah mendekatkan, justru dengan penyakit ini, dengan COVID ini, kita saatnya untuk kita berserah diri, mengandalkan Tuhan. Jadi yang ketiga, beriman itu berarti penyerahan diri secara total, muncul berdasarkan keyakinan bahwa Allah itu baik,
dan mampu memberi yang terbaik bagi manusia. Jadi seperti apa yang disampaikan oleh Tuhan Yesus itu, Allah itu Bapa yang baik. Tidak mungkin kita minta roti lalu dia kasih batu, dia kasih kalajengking, itu tidak mungkin. Hanya mungkin soal waktu saja yang menentukan. Allah juga ketika kasih sesuatu kepada kita, dia mau menguji kesetiaan dan kesabaran kita. Orang ini betul-betul beriman atau tidak. Hanya manusia itu yang persoalan ada pada maunya cepat-cepat. Tidak pernah sabar untuk menunggu. Tidak pernah setia. Kemudian yang keempat, beriman itu artinya pengerahan diri secara total yang memungkinkan manusia tidak ada tawar-menawar lagi atau ragu-ragu. Jadi tidak ada yang bilang, Tuhan, Engkau kasih saya lulus kah? Kalau Engkau kasih saya lulus, saya rajin ke gereja. Itu berarti ada syarat. Minta sesuatu, Tuhan, kalau Engkau kasih saya anak, saya akan bangun Engkau gereja satu kasih Engkau. Wah, itu bukan beriman namanya, itu masih tawar-menawar dengan Tuhan, masih ragu-ragu. Beri diri secara total untuk Tuhan. Tidak ada lagi tawar-menawar. Setengah-setengah, beri secara total waktu, pikiran, tenaga kita, hidup kita beri semuanya untuk melayani Tuhan. Itu namanya beriman. Baik, kemudian yang berikut. Jadi menurut surat Yakobus yang sudah kita baca itu, orang dapat disebut-sebut benar-benar percaya atau benar-benar beriman bila ia sungguh menghayati dan mewujudkan imannya dalam hidup sehari-hari. Karena jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Jadi dari mana orang tahu bahwa Kaila Renyan itu beriman? Dari mana orang tahu bahwa Joe Mambri itu beriman? Ya dari perbuatan. Dari perbuatan. Dari apa yang engkau lakukan, itulah ya orang tahu bahwa, oh dia ini beriman. Bukan dari orang tahu engkau beriman itu karena engkau pegang kitab suci, karena engkau hafal ayat-ayat Alkitab dari A sampai Z. Bukan. Itu juga betul. Tetapi harus diimbangi dengan perbuatan. Baik. Kemudian buah-buah iman tadi sudah disebutkan sudah disebutkan dalam Galatia itu bab berapa tadi itu? Bab berapa Galatia? Bab 5 ayat 23 sampai 24 tadi itu buah-buah roh, kasih, sukacita, pengampunan, kejujuran, kerendahan hati, pengendalian diri, damai sejahtera, sukacita dan lain-lain sebagainya. Buah-buah dari iman diharapkan ketika kita memiliki iman itu, yang kita hasilkan itu adalah hal-hal seperti ini. Di mana kita hadir, di mana kita ada, di situ ada sukacita, ada kasih, ada kejujuran, ada kerendahan hati. Kita lakukan dan kita praktekkan dalam hidup kita. Kemudian bahaya hidup tanpa iman. Orang yang hidup tanpa iman itu selalu mengalami rasa takut. Seperti kalau kita menghadapi corona ini, orang takut sembunyi diri dalam rumah, takut mati. Oh, itu berarti orang yang tidak punya iman, rasa takut. Gelisah. Mau ujian mulai gelisah. Mulai saya naik kelas atau tidak. Itu cara orang yang tidak punya iman. Kenapa? Karena dia tidak belajar, tidak mempersiapkan diri. Tidak punya harapan, cepat putus asa, dapat tantangan sedikit, langsung angkat tali lalu pergi gantung diri di pohon beringin. Cepat putus asa, dapat tantangan sedikit, diolok oleh teman, dimarah oleh orang tua, langsung putus asa. Nah, ini orang-orang yang tidak punya iman. Cenderung mencari jalan pintas dalam menyelesaikan persoalan hidup. Misalnya kalau mau ujian, nyontek. Itu orang yang tidak punya iman. Atau kalau mau kumpul tugas, catat teman punya plagiat. Orang-orang yang tidak punya iman. Nah, bagaimana kita mewujudkan iman? Seperti yang tadi kamu sudah sebutkan. Jadi cara kita mewujudkan iman itu coba baca. Coba Joe Mambri baca di share screen yang Pak Guru itu. Cara mewujudkan iman itu mulai dari nomor 1 sampai nomor 8. Contoh saja itu. Mewujudkan iman. Yang pertama belajar dengan tekun, yang kedua berbuat kasih, yang ketiga bergaul dengan siapa saja, yang keempat mengerjakan tugas yang diberikan guru, yang kelima menjaga kesehatan tubuh, yang keenam membantu orang tua, yang ketujuh rajin berdoa atau mengikuti kegiatan di gereja,
Yang kedelapan mengampuni teman dan lain-lain. Baik, ini perwujudan iman, perwujudan iman. Jadi kita belajar dengan tekun, berbuat kasih, bergaul dengan siapa saja. Tinggal masing-masing itu praktekkan dalam hidup. Jadi iman itu diwujudkan lewat perbuatan-perbuatan kita. Jadi dari mana manusia itu? Jadi itu makanya Pak Guru sudah sebutkan, jelaskan di atas. Beriman itu adalah itu tidak hanya percaya tetapi hidup sesuai dengan kehendak Allah. Itu pengertian dari beriman. Maka tepatlah pernyataan Pak Guru kasih pertanyaan yang di awal itu. Pertanyaan yang di awal itu. Apa maksud pernyataan ini? Beragama belum tentu beriman, tetapi beriman pasti beragama. Ada banyak orang yang beragama tapi pergi bunuh-bunuh orang atas nama agama. Orang sedang ibadat diusir, bakar tempat-tempat ibadah. Ini namanya beragama tapi tidak beriman. Tetapi orang yang beriman itu pasti beragama. Itu berarti ketika dia berbuat kasih, melakukan perbuatan-perbuatan baik, ya itu pasti orang beragama. Karena itu diajarkan dalam beragama, lalu dipraktekkan dalam hidup setiap hari. Baik, sampai di sini. Sekarang Pak Guru minta 1-2 orang untuk kasih kesimpulan dari materi ini. Pesan materi untuk kalian itu apa? Coba kirim di kolom chat. Sekarang kalian kirim di kolom chat itu pesan materi ini, materi beragama, beriman ini, pesan untuk saya pribadi itu apa? Silakan. Kirim di kolom chat. Kesimpulan dari materi ini untuk saya itu apa? 1 kalimat saja masing-masing, semua kirim di kolom chat. Pesan dari materi ini untuk saya pribadi. Apa? Silakan. 1 kalimat pendek saja. Oh, materi ini mengajarkan saya untuk harus seperti ini, seperti ini. Dalam hidup saya harus seperti ini. Semua ya wajib ya. 1 orang 1 kalimat pendek. Diketip di kolom chat lalu dikirim. Apa Pak Guru? Saya kurang dengar. Pesan materi ini untuk Anda itu, untuk engkau pribadi itu apa? Kesimpulan dari materi ini untuk engkau itu apa? Ini sudah ada 1 orang ini, Joe Mambri. Pesan untuk saya berkaitan dengan materi ini adalah saya akan terus untuk beriman dan melakukan sesuatu sesuai dengan iman saya. Berikut, Laheba. Pesan materi untuk saya adalah saya belajar untuk dapat beriman dengan benar kepada Yesus Kristus. Sudah ada 2 yang lain. Pak Guru tunggu. Kaila Renyan, pesan dari materi ini adalah percaya sepenuh hati akan adanya Allah dengan menjauhi segala larangan dan mematuhi perintah Tuhan. Anugerah Yusior, pesan materi ini untuk saya adalah saya mendapat banyak pelajaran dan juga bagaimana cara beriman kepada Allah. Yang lain, Sirion Igoge, pesan materi ini untuk saya adalah saya percaya kepada Yesus Kristus dan harus melakukan perintahnya. Yang lain, Julius Manyakori, Mario, Priscilia Yapo, pesan materi untuk saya adalah percaya akan Allah. Yang lain,
Oke, baik. Kira-kira ini kesimpulan kita. Terima kasih untuk para siswa semuanya. Julius Manyakori, pesan materi untuk saya adalah saya sangat percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Oke, baik anak-anak, kita materi ini kita tutup sampai di sini. Nanti minggu depan baru kita lanjutkan materi yang baru. Tapi sebelum tutup, Pak Guru beri apresiasi untuk kita semua atas keaktifan, atas keseriusan, sudah hadir dalam pelajaran ini. Terima kasih banyak. Sudah mengerjakan tugas-tugas yang sudah mengumpulkannya di meja Pak Guru, juga Pak Guru ucapkan banyak terima kasih, luar biasa. Untuk siswa yang belum mengumpulkan tugas itu, Pak Guru minta supaya segera mengumpulkan. Nanti hari Jumat besok ini silakan datang untuk ambil modul yang baru untuk 3 materi berikutnya. Nanti sebelum ada di awal dari modul berikutnya itu ada penilaian harian 1. Silakan dikerjakan penilaian harian itu di dalam itu buku pelajaran, buku tugas. Pak Guru sedang memeriksa itu buku-buku tugas itu yang sudah dikumpulkan itu, Pak Guru akan beri feedback, beri penilaian, lalu datang ambil bersamaan dengan modul itu untuk dikerjakan itu tugas-tugas yang berikutnya. Yang belum mengerjakan tugas modul itu segera mengumpulkannya. Karena kalau kita menunda, pekerjaan akan bertumpuk. Pak Guru harap supaya mendengar dengan telinga, dengar dengan hati, dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab demi kebaikan kita semua. Baik anak-anak yang terkasih, silakan itu. Tadi Putri sudah menutup, membuka doa, tetapi dia ada izin, maka Pak Guru minta itu Jo Mambri untuk menutup pelajaran kita dengan doa penutup. Silakan. Baik, Pak Guru. Mari teman-teman, sebelum kita belajar, mari kita berdoa. Dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah, Bapa yang Maha Kuasa, kami sedang memulai. Allah Bapa yang Maha Kasih, Tuhan Yesus Kristus, puji syukur kami panturkan kehadirat-Mu. Terima kasih Engkau telah menyertai kami sepanjang kami pembelajaran. Kami akan menyudahi pembelajaran kami kali ini. Kiranya kasih karunia-Mu selalu menyertai Bapak dan Ibu Guru dan kami semua. Terima kasih Tuhan. Hanyalah ini doa kami. Maka Tuhan, inilah doa kami. Haleluya. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih kepada anugerah Jo Mambri yang sudah memimpin kita dalam doa. Baik, Pak Guru tutup itu